Ya, presiden itu dipilih oleh rakyat, rakyat berhak untuk mencaci maki presiden. Jelas itu. Apa yang salah itu? Jadi orang-orang seperti Akbar Faisal, Hasto, segala macam, bro, dia nggak ngerti demokrasi. Masa dia yang suruh minta maaf? Saya minta maaf ke siapa? Saya minta maaf ke mereka. Kan ini relawan yang protes, jadi saya minta maaf pada relawan. Lebih gila lagi tuh. Bung Rocky, selamat pagi Bung Rocky. Oke, boleh. Alhamdulillah, aman ya Bung Rocky ya. Saya dengar di Surabaya ada insiden. Ya, itu urusan para bajingan. Tadi dari panitia kita sempat cemas Bung Rocky, karena kemarin nama Bung Rocky ini ada di mana-mana, Instagram, Twitter gitu, berita muncul di mana-mana. Mungkin sedikit tanggapan Bung Rocky terkait isu yang mencuat itu. Ya, nggak apa-apa, yang penting tadi sudah sarapan serabi. Siap. Serabi di Serabi Solo ya, serabi Solo. Serabi, makan serabi di daun pisang bersama Muhammadiyah, saya selalu senang. Siap. Oke. Pak Saud Situmorang, selamat pagi. Ya, selamat pagi semua sekalian teman-teman. Ada yang ganteng-ganteng cakep-cakep. Alhamdulillah. Enggak. Selamat pagi Pak Andi. Ya, selamat pagi buat semuanya. Salam berkemajuan. Iya. Itu apa jargonnya Muhammadiyah ya, Mas? Berkemajuan. Baik, teman-teman sekalian, pada tema diskusi kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana realita pendidikan Indonesia. Kita mengangkat cipta, rasa, dan karsa. Dan ini adalah sebuah 3 komponen utama yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Jadi ya, Ki Hajar Dewantoro itu menyampaikan bahwasanya ada 3 komponen utama yang harus ada di dalam pendidikan di Indonesia atau di dalam diri seorang manusia, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Gitu. Nah, mungkin saya pertama akan menyampaikan terlebih dahulu untuk sistem diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi teman-teman sekalian, saya akan mempersilahkan terlebih dahulu kepada para narasumber satu persatu untuk menyampaikan pendapat, ide ataupun gagasannya. Kemudian setelah selesai satu persatu narasumber menyampaikan, nanti saya akan mempersilahkan kepada teman-teman peserta yang ada pertanyaan, yang ingin bertanya, yang ingin meminta pandangan untuk bisa bertanya. Seperti itu. Baik, kita langsung saja memberikan kesempatan kepada Bung Rocky. Silakan Bung Rocky. Oke, terima kasih. Oke. Ini mic-nya Puan Maharani nih, nggak bunyi. Cek. Oke, cek. Oke, terima kasih teman-teman Muhammadiyah, dan kelihatannya ada semacam keinginan di ruang ini untuk mengupload seluruh kecemasan kita tuh. Tapi kita harus cicil jenis kecemasannya. Pak Satria tadi mulai dengan satu indikasi yang dasarnya akademis, bahwa mahasiswa menyimpan semacam self note, catatan sendiri tentang batinnya itu. Oh, dia takut dia tidak punya kerjaan, dia takut dia gagal menikah tuh, dia takut dia masih jadi kebanggaan orang tua tuh. Kalau kita coba ulas itu secara fundamental, manusia memang ditakdirkan dan diasuh oleh kecemasan. Tapi kecemasan di dalam psikoanalisis itu kecemasan yang disebut kecemasan eksistensial. Supaya kita hidup, kita harus selalu ada di dalam threshold kecemasan. Ya, seperti bilang itu angst. Bahasa Inggrisnya fundamental anxiety. Jadi bahwa manusia memang harus cemas itu dimaksudkan supaya dia bisa survive. Kita cemas, ada binatang buas, maka kita berburu binatang buas tuh.
Kan dasarnya orang berburu sebetulnya karena dia takut ada yang bergerak-gerak di semak-semak itu, mengancam dia. Jadi ancaman eksistensial menyebabkan kita memproduksi hormon yang disebut endorfin, hormon yang disebut oksitosin untuk menenangkan kecemasan itu. Tetapi yang ada di sekarang bukan kita mencemaskan diri kita sebagai makhluk, tapi kita mencemaskan masa depan kita sebagai warga negara tuh. Itu dasarnya tuh. Karena situasi hari ini tidak memungkinkan kita berharap ada bonus demografi. Kalau ada harapan bonus demografi, yang disurvei tadi percaya bahwa dia akan cukup uang untuk membiayai perkawinannya. Seandainya riset tadi dilakukan tadi pagi dan si mahasiswa baca keterangan Sri Mulyani 2 jam yang lalu, jadi benar pengertian dia takut nggak punya uang masa depan, nggak punya kesempatan untuk menikah. Sri Mulyani bilang 2 jam lalu, Indonesia 2003 akan menghadapi kegelapan ekonomi. Yang ngomong Sri Mulyani, tapi Jokowi bilang enggak, kita akan sukses. Percaya siapa? Sri Mulyani apa Jokowi? Kok bisa begitu? Tentu Sri Mulyani mengkoordinir data-data makro itu dan dia tunjukkan bahwa prediksi dunia, prediksi IMF segala macam pemeringkat dunia itu, global growth itu cuma 2,1% dibandingkan dengan 2 tahun lalu yang masih 5-6% itu. Faktanya ada di situ. Siapa yang nggak cemas dengan keadaan itu? Saya kasih contoh mikro supaya kita bisa nangkap nuansa pembicaraan kita pagi ini. Satu waktu saya tiba di Bandara Banyuwangi, mau kasih kuliah di Jember. Seorang ayah mencegat saya di depan toilet. Pak Rocky sebentar. Saya pikir dia intel. Saya serius mau bicara. Ya kan dia tiba-tiba stop. Dan dia ikuti saya sampai ke toilet. Intel biasa begitu kan. Dia bilang begini, saya mau bicara sesuatu Pak Rocky. Apa? Dalam kecemasan saya mulai lihat wajahnya merenung. Begini Pak, saya dari Sumatera, saya mesti ke Jember karena 2 anak saya kuliah di Jember. Tapi saya mesti bawa pulang 1 anak saya. Saya mulai duga ini ada sesuatu dalam benaknya. Akhirnya dia bilang, saya mengirim anak saya 2 ke Jember karena saya mendengar keterangan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa harga sawit akan stabil. Dia petani kecil, petani sawit. Pada waktu itu harga sawit 2.000, 2.500. Dia ketemu saya ketika harga sawit tinggal 900 rupiah. Waktu dia bikin perencanaan untuk menyekolahkan 2 anaknya itu, dia tahu bahwa anaknya akan lulus 5 tahun lagi ketika harga sawit itu 2.500, karena dia bikin perencanaan keluarga berdasarkan perencanaan presiden yang janjikan itu. Ternyata drop harga sawit itu, maka dia mengalami tadi kecemasan eksistensial. Apa argumen dia pada 2 anak itu ketika harus memilih, kamu tinggal, kamu saya bawa pulang tuh. Anda bayangkan, dia cemas di bandara Banyuwangi. Kecemasan itu dia bawa malam sebelumnya, pasti di dalam imajinasi saya atau dalam analisa saya, pasti dia bertengkar dengan istrinya di Sumatera. Anak yang mana yang mesti bawa pulang? Istrinya pasti, kenapa mesti dua-duanya dibawa pulang? Satu aja, kenapa satu mesti dibawa pulang? Si istri pasti akan malu ditanya oleh tetangganya nanti kalau dibawa pulang, anakmu IP-nya kurang apa enggak? Anakmu narkoba ya? Anakmu kriminal, kamu dibawa pulang? Jadi Anda lihat, kebijakan negara mempengaruhi psikologi keluarga. Tengah malam pasti bertengkar, tapi ayah itu memutuskan dia mesti bawa pulang karena nggak ada alasan untuk minta pada Jokowi naikkan harga sawit. Karena Pak Jokowi akan bilang ini gara-gara keadaan ekonomi dunia, ini gara-gara keadaan COVID, ini gara-gara karena Eropa itu menekan Indonesia supaya tidak boleh ekspor. Karena kenapa? Karena sawit Indonesia itu terhubung dengan deforestasi. Tapi ini janji presiden yang nggak mungkin Pak petani itu percaya. Dia nggak ngerti apa itu global market, tapi dia pegang janji presiden. Di Eropa
tomat naik 2 sen, Perdana Menterinya jatuh. Kalau kita pakai parameter itu, Pak Jokowi mesti udah jatuh karena dia gagal, atau dalam bahasa tadi dia berbohong terhadap kebijakan. Yang berbohong dong, dia bilang akan stabil ternyata turun. Kan itu yang kita maksud tadi. Uraian di dalam komunikasi politik mesti jelas. Saya katakan Pak Jokowi berbohong. Dia nggak berbohong. Siapa yang bilang dia nggak berbohong? Faktanya Bapak itu cemas. Kecemasan itu tiba di bandara dan dia menunggu kira-kira 2 jam untuk pergi ke Jember dan mau terangkan, nak kamu coba pulang ya. Anak itu juga mesti terangkan pada tempat kosnya kenapa dia pulang tuh. Jadi Anda bayangkan hubungan antara public policy dan psikologi keluarga. Saya mau sampai di situ menganalisis soal itu. Yang bikin Bapak ini sukses namanya bajingan. Habis mau bilang apa istilahnya? Yang dalam bahasa Jawa sebetulnya manusia yang disayang oleh Tuhan. Apa namanya? Baguse bajingan, bagus jiwo, angen-angenan pangeran. Disingkat ini bajingan. Itu bajingan yang di dalam kusir dokar yang mengangkut sawit petani, mengangkut tomat petani itu supaya tiba di pasar. Jadi kusir dokar itu disebut bajingan karena dia berbuat baik pada manusia. Karena itu disayang Tuhan. Yang ketika perang kemerdekaan, si bajingan ini menyembunyikan pejuang kita di bawah jerami kanan sapi itu. Tapi kita lagi bicara tentang bajingan yang punya kewenangan untuk menentukan masa depan, kemakmuran dan keadaan kita. Kan itu beda konteksnya tuh. Jadi teman-teman semua tuh, kalau kita lihat sekarang dalil kampus merdeka, tapi kemarin pintu untuk kita bicara kemudian berpikir digembok di Unair. Itu penjara di mana kemerdekaan berpikir di situ. Nah kita coba bayangkan apa masa depan kita menghadapi pemilu 2004 yang tadi statistiknya diterangkan oleh Pak Satria. 80 juta pemilih kita di 2004 itu lulusan SMP, nggak bisa mengolah konsep. Karena itu nggak ada perdebatan konseptual di antara kabinet capres tuh. Karena dianggap lebih efektif menurunkan BLT, amplop daripada konsep. Pemerintah gagal memperlihatkan bahwa Indonesia bertumbuh dalam peradaban demokrasi melalui pertengkaran konseptual. Saya nggak bisa pakai bertengkar konseptual lagi. Karena saya pakai istilah bajingan yang memang dimasukkan untuk menegur. Bastard di Amerika disebut begitu. Tapi kenapa saya diomeli gitu? Karena saya dianggap mengkritik atau bahkan menghina presiden. Oke, mereka yang memuji, nggak saya penjarain tuh. Memuji presiden itu artinya feodalisme. Mesti saya laporkan, ini orang memuji-muji presiden tuh. Kenapa? Karena pujian itu membuat presiden tidak tahu apa yang dia mau bikin, dia terima pujian aja. Kan itu dasarnya. Presiden diwajibkan oleh konstitusi untuk hanya membuat 2 program. Ini perintah konstitusi itu. Cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. IQ nasional kita tinggal 70 hari ini. Drop terus. Artinya presiden gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya bajingan namanya tuh. Walaupun dilihat Tuhan sebagai orang baik, sebagai kepala keluarga. Saya sudah bedakan, Pak Jokowi sebagai kepala keluarga dia sangat baik. Saya hormati itu. Tetapi sebagai kepala negara dia buruk. Lalu orang marah, kenapa bilang buruk? Kenapa kalian bilang baik? Buruk dan baik itu deskripsi publik terhadap prestasi seorang, bukan moral, efek moral dari kebencian. Pejabat publik itu kita sebut buruk atau baik bukan moralnya tetapi kebijakannya tuh. Ke dasarnya kan
Saya nggak tahu apakah seseorang yang berdoa setiap hari itu akhirnya jadi koruptor. Saya hanya bicara bahwa dia koruptor itu artinya dia berbohong pada janji dia tuh. Dia gagal mencerdaskan bangsa, dia berbohong pada janji dia terhadap konstitusi. Dia gagal memelihara fakir miskin, itu yang berlangsung. Daya beli kita habis. Tetapi IKN masih mau diteruskan. Kenapa gak dihemat? Kenapa IKN gak pindah menjadi protein buat rahim ibu-ibu yang potensial mengalami stunting? Datanya ada semua di publik. 1 dari 4 anak yang lahir hari ini dari rahim ibu-ibu pasti mengalami stunting karena prevalensi stunting kita 25%. Anak yang kekurangan nutrisi otak, kemampuan berpikir dia akan drop 20-25%. Yang beginian mau bersaing dengan Singapura, bersaing dengan Malaysia, dengan Vietnam, yang itu bonus demografi, kalah kita pasti. Dari awal kita kalah. Sri Mulyani yang mengatakan bayi yang lahir hari ini sudah dibebani utang 50 juta per bayi, stunting dan bayar utang. Coba bayangin. Sementara lembaga survei sibuk elektabilitas, survei ibu-ibu itu, ibu-ibu senang nggak hamil? Pasti dia senang, karena ada harapan pada generasi. Survei bayi yang dalam kandungan ibu-ibu tuh, mereka bilang saya nggak mau dilahirkan karena saya akan stunting dan saya akan terbebani hutang. Dia mungkin kayak bisa jawab, tapi artinya nggak mau lahir dia. Itu dasarnya tuh. Jadi saya bikin logika itu untuk menerangkan pada bangsa ini bahwa ada persoalan real di kita tuh. Siapa yang bertanggung jawab? Dirjen Pendidikan Kebudayaan? Bukan. Menteri Pendidikan? Bukan. Menteri Ekonomi? Bukan. Ya presiden, karena sistem ini sistem presidensial. Lain kalau sistem Perdana Menteri. Kan presiden sendiri yang bilang tidak ada kebijakan menteri, yang ada kebijakan presiden. Jokowi bilang begitu. Oleh karena itu ucapan saya terarah pada Jokowi sebagai presiden. Dan saya pernah ralat kata bajingan itu. Saya bisa pakai kata yang lebih sublim. The unthinkable. He is unreasoned president. Nanti buka kamus lagi kan, capek. Dia bilang aja bajingan. Hal yang biasa tuh. Ucapan yang dibutuhkan oleh oposisi adalah mengucapkan secara jujur. Saya ucapkan secara jujur. Jadi apa yang mau diperkerakan di saya? Yang terjadi justru negara memanfaatkan kejengkelan publik yang dibuat-buat. Kami pecinta Presiden Jokowi, jangan hina dia bapak kami itu. Gimana mungkin ada pikiran presiden sebagai bapak itu? Bapakmu, bapakku, kalau dia bikin salah, tetap dia bapakku. Itu dasarnya kan? Sekarang presiden dianggap sebagai bapak, kalau dia bikin salah, dimaafin. Nggak bisa. Karena dia diputar suksesinya setiap 5 tahun. Berarti dia nggak bisa diturunkan dong. Nggak bisa ada dugaan korupsi. Itu bahaya dari mental feodal diupload ke dalam publik. Jadi saya percaya teman-teman di sini mengerti dulu perkara itu. Hal yang lain bisa kita negosiasi, tapi hal ini tiba-tiba Hasto, Sekjen PDIP, Ahmad, siapa namanya nih, Habibur Rahman, Wakil Ketua Gerindra, siapa lagi itu, Akbar Faisal, siapa yang ditolak pada presiden? Presiden itu dipilih oleh rakyat, rakyat berhak untuk mencaci maki presiden. Jelas itu. Apa yang salah itu? Yang tidak boleh adalah di dalam demokrasi Anda ucapkan apapun kecuali telunjuk Anda tiba di ujung hidung pemimpinmu. Nggak boleh. Itu artinya masuk di dalam wilayah privat dia itu. Tubuh dia itu nggak boleh disentuh Anda. Itu namanya kriminal. Tapi caci makinya yang sopan, mana ada caci maki yang sopan? Kasih kritik yang ada solusinya.
Kritik itulah kritik, solusi itu bonus. Saya bayar pajak supaya presiden cari solusi. Sekarang disuruh saya cari solusi. Apa nggak konyol logikanya tuh? Ini soal yang simpel di dalam peralatan kita berpikir tuh. Saya balik pada keadaan hari ini. Kita diminta untuk percaya bahwa Indonesia akan tumbuh secara eksponensial. Betul. Tetapi dari analisis per hari ini kita akan nyungsep. Pak Rocky kok Anda pesimis? Ya Sri Mulyani yang ngomong begitu. Akan ada kegelapan 2023. Kalau kita yang bilang, itu pasti dibilang Anda tidak percaya pada presiden. Sri Mulyani yang tidak percaya pada presiden. Presiden timbulin optimisme, Sri Mulyani bilang kita pesimis. Pikiran itu yang nggak ada di publik kita. Lalu dipecahlah masyarakat. Demo anti Rocky Gerung. Oke, nanti akan ada demo pro Rocky Gerung. Dua-duanya dibuat oleh negara supaya ada alasan untuk menimbulkan kegaduhan. Dan hanya dengan kegaduhan saya bisa ditangkap oleh undang-undang tentang kegaduhan, undang-undang tentang tertentu. Undang-undang ITE nggak mungkin ditangkap, bagaimana mungkin? Saya nggak menghina pribadi, saya menghina kebijakan, bagaimana? Bagaimana ada hate speech di situ? Itu bukan ujaran kebencian, itu kritik di dalam format yang paling absolut, yaitu cacian. Tapi itu cacian terhadap kebijakan. Jadi orang-orang seperti Akbar Faisal, Hasto, segala macam, dia nggak ngerti demokrasi. Masa dia yang suruh minta maaf? Saya minta maaf ke siapa? Saya minta maaf ke mereka. Kan ini relawan yang protes, jadi saya minta maaf pada relawan. Lebih gila lagi tuh. Relawan dibentuk untuk mendukung Presiden Jokowi jadi presiden. Udah. Sekarang keterusan, dia mewakili keluarga presiden. Kan ngaco. Saya mau tertibkan itu tuh, hanya karena saya cinta pada pemikiran yang tertib, kan dasarnya begitu kan. Jadi semua saya tetap akan ucapkan itu tuh. Memang ada konsekuensinya, jadi ditangkap. Pasti saya besok ditangkap nih. Karena udah terjadi kerusuhan kan, teman-teman di Papua, teman-teman di Kalimantan tuh. Padahal berkali-kali saya ketemu dengan pemuka adat di Kalimantan, Dayak, Banjar segala macam tuh. Saya bilang, jangan kalian izinkan tanah Kalimantan dijual dengan harga murah bahkan. Saya bela hak masyarakat adat Kalimantan justru. Jokowi jual murah ke Cina kan? Silakan 180 tahun konsesinya, isi apa aja tuh. Lo itu menjual tanah rakyat masyarakat adat, minta izin dong. Ada gak izinnya? Nggak dikasih, nggak ada. Jokowi putuskan pindah ibu kota sebelum dia bikin AMDAL. Padahal dalam hukum ekologi, hukum lingkungan, AMDAL dulu baru putuskan secara politis. Sekarang dibalik, putuskan. Maka saya minta, kata Jokowi, kampus-kampus lakukan AMDAL. Bagaimana kalau Muhammadiyah bilang AMDALnya nggak terbit? Harusnya batal kan itu. Tapi kan diatur supaya AMDAL itu disusulkan dan harus membenarkan ide IKN itu kan. Ide yang menggerogoti APBN kita tuh. Tadinya bisnis to bisnis, berkembang berikut bisnis separoh, government separoh. Sekarang full government, APBN dirampok untuk bikin IKN. Padahal APBN itu bisa dibikin supaya gratis pendidikan di Indonesia, supaya tidak ada lagi kesehatan yang mesti kita bayar BPJS tuh. Itu kan asuransi. Hak saya untuk sehat, kewajiban negara bikin saya sehat. Tapi negara belum bayar dong. Negara nggak boleh berbisnis dengan warga negaranya, kecuali itu negara kapitalis. Ini bukan negara kapitalis. Jadi filosofi bernegara itu yang dirusak oleh keangkuhan tadi, oleh feudalisme. Keinginan untuk menyelamatkan diri sendiri itu dasarnya. Jadi itu yang terjadi. Dan kita ingin supaya itu kita perbaiki, supaya ada fondasi berpikir akademis, fondasi berpikir etis pada bangsa ini. Ki Hajar Dewantoro bilang, pendidikan itu artinya di depan jadi teladan, di tengah membangun karsa, di belakang mendorong itu. Ingat susun tulodo, Ingmadia bangun karso, tuturi handayani. Yang terjadi sekarang, Ingarso sung korupsi, Ingmadia bangun dinasti.
untuk beli cawe-cawe. Kan beda sebetulnya tuh. Jadi kita ingin supaya ada pembicaraan di sini. Dan saya anggap bahwa betul keputusan yang dibuat oleh Brother Ahmad Dahlan pada waktu itu, Bro Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan, yang memilih untuk berinvestasi di bidang pendidikan, sehingga Indonesia berutang pada Muhammadiyah 180 universitas di Muhammadiyah di Indonesia. Satu hari aja dosen-dosen secerdas Pak Satria mogok, IQ nasional kita drop, apalagi diikuti oleh mahasiswa. Jadi Muhammadiyah menyumbang IQ pada bangsa ini. Fasilitas kesehatan, rumah sakit Muhammadiyah menyumbang kemaslahatan rakyat. Muhammadiyah menyumbang lebih banyak dari Presiden Jokowi. Itu dasarnya tuh. Jadi saya senang ada di sini karena di sini kita bisa bicara lebih terus terang secara akademis. Bayangkan kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak membangun, tidak memilih menjadi edukator. Bayangkan kalau dia memilih jadi politisi, mungkin kena sprindik dia dari penjara. Tapi Pak Ahmad Dahlan mampu berpikir visioner bahwa bangsa ini puluhan tahun sebelum merdeka udah dipikirkan oleh Muhammadiyah bahwa bangsa ini harus ditumbuhkan di dalam pendidikan supaya ada kemasukakalan di dalam memproses semua fasilitas yang disodorkan oleh negara, supaya ada kritisisme untuk menghalangi jangan sampai bangsa ini dihanyutkan oleh ambisi-ambisi kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.